Matthew, kakakku, adalah salah satu favorit keluarga kami. Setelah dia membunuh pacarku secara tiba-tiba, orang tuaku membiarkanku menanggung semuanya tanpa ragu. Mereka bilang, kami tak bisa hidup tanpa kakakmu. Lamar, tolong dia. Belakangan, saya divonis hukuman penjara seumur hidup. Setelah dibebaskan bersyarat, aku melihat mereka hidup bahagia bersama. Selama makan, aku menyetir mobil ke sungai. Ketika aku bangun lagi, aku kembali ke 1 jam sebelum pacarku terbunuh. Aku tenggelam sampai mati. Setelah jatuh ke air, saya mengunci semua pintu mobil dan menyaksikan keluarga saya meninggal di depan saya dalam kesakitan. Matthew, yang duduk di kursi penumpang, mencoba mencekikku ketika dia tidak bisa membuka pintu mobil. Sayangnya, dia meninggal sebelum bisa menghubungiku. Melihat mereka berjuang di dalam mobil, saya perlahan-lahan memejamkan mata saya. Mati tenggelam itu menyakitkan, tapi aku lega. Akhirnya aku bisa pergi menemani Lydia. Orang tua saya, kakak, dan adik ipar saya semua mati. Hebat! Kalian semua harus pergi ke neraka dan bertobat. Aku tiba-tiba terbangun di kantor. Pemandangan kehidupan masa lalu saya terlintas dalam benak saya. Saat aku melihat tempat itu, tanganku tidak bisa berhenti gemetar. Air mata terus jatuh di ujung jari saya. Pada pukul 8.18 PM 14 Juni di 2023. Yang mana malam ini, kakak iparku, Sienna Shawn, menipu pacarku ke rumah mereka. Pacarku, Lydia, akhirnya disiksa dan dibunuh oleh kakakku. Pada saat ini di kehidupan masa lalu saya sedang rapat. Jadi, aku melewatkan telepon pacarku. Saya buru-buru mengambil mantel dan ponsel saya. Sementara rekanku membantuku meminta cuti. Edward, aku harus mengurus sesuatu yang mendesak. Dapatkah Anda meminta cuti untuk saya dari direktur, bahkan jika itu berarti dikurangi gaji saya? Setelah mengatakan itu, aku buru-buru pergi. Aku terus menelepon ponsel pacarku, berpikir, tolong angkat teleponku. Tapi itu menunjukkan bahwa ponselnya dimatikan. Aku sudah menelpon lebih dari 10 kali, tapi tak ada satupun yang masuk. Dalam sekejap, saya panik. Aku pikir, tidak, aku harus tetap tenang. Aku harus tenang. Harus ada alasan mengapa Tuhan memberi saya kesempatan untuk memulai dari awal. Setelah turun dari lift, saya memanggil taksi dan berkata, "Driver, silakan pergi ke Mulia Timur. Tolong cepatlah. Aku dalam keadaan darurat." "Terima kasih." "Baiklah." Duduk di dalam mobil. Saya merasakan sentuhan taksi dan memiliki perasaan nyata untuk memulai dari awal. Saya memiringkan kepala saya, menangis dan tertawa pada saat yang sama. Melihat nomor yang tidak terhubung. Saya dengan erat mencengkram ponsel saya seolah-olah saya ingin meremukkannya. Aku memejamkan mata sedikit. Sebuah ledakan kebencian muncul dalam pikiran saya. Aku mulai menyusun rencana balas dendam. Dalam kehidupan ini, aku tidak hanya ingin menyelamatkan pacarku tapi juga membuat para penjahat membayar 2 kali lipat. Saya mencoba mengendalikan tangan saya agar tidak gemetar dan melihat nomor yang tidak terhubung pada ponsel saya. Aku pasti bisa membuatnya. Aku pasti bisa. Dalam hidupku kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti gadis di sisiku. Aku akan melindungi orang-orang di sekitarku dengan baik. Ada setengah jam untuk pergi sebelum aku tiba di Glorious East. Tidak mau menyerah, aku terus menghubungi Lydia. Cepat jawab teleponnya. "Lydia, aku mohon. Cepat jawab. Aku punya dorongan untuk meraung." Tiba-tiba, mobil itu menginjak rem. Untungnya, saya, yang mengenakan sabuk pengaman, tidak terlalu terpengaruh. "Maaf, pria tampan, sepertinya ada kecelakaan di depan." Sopir meminta maaf padaku. Aku menggelengkan kepala dan bilang aku baik-baik saja. Aku cemas Lydia belum menjawab teleponnya. "Halo, Lamar." Ketika saya mendengar suara Lydia, saya tertegun selama beberapa detik. Kemudian air mata tidak bisa berhenti mengalir. Sudah lama aku tak mendengar suaranya. "Hei, Lamar, ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Lydia berbicara dengan cemas ketika aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menyeka air mataku secara acak dan berkata, "Itu bukan apa-apa, Lydia. Di mana kamu sekarang? Tidak ada waktu untuk bernostalgia sekarang. Aku harus menghentikan tragedi ini terjadi sesegera mungkin. Aku di tempat yang tak bisa kau bayangkan sekarang." Lydia berbicara dengan nada riang. Dia seperti apa yang ada di kehidupan sebelumnya. Dia suka bercanda denganku. Tapi aku tidak punya energi untuk mengingat masa lalu sekarang. Aku bertanya dengan penuh semangat. "Di mana itu?" Kupikir, itu pasti bukan tempat yang kupikirkan. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang.
Lydia mengatakan dengan susah payah. Aku tahu dia berjuang. Tiba-tiba, aku ingat cincin yang kutemukan di tubuh Lydia di kehidupanku sebelumnya. Saya pikir, tampaknya idiot ini pergi untuk mempersiapkan kejutan bagi saya. Tapi satu hal yang pasti, yaitu, dia belum tiba di rumah Matthew, jadi aku harus punya waktu. Lydia, dengarkan aku. Tetap di tempatmu. Aku akan segera mencarimu. Jangan pergi kemanapun. Sebelum saya bisa menyelesaikan kata-kata saya, dia menutup telepon. Aku segera meneleponnya, tapi ponselnya mati. Saat aku bingung, tiba-tiba aku memikirkan sahabat Lydia, Sarah. Ya, Luke Sound. Aku harus menghubunginya. Luke adalah teman baikku, dan istrinya adalah sahabat Lydia. Dia harus tahu lokasi kira-kira Lydia. Aku gugup menatap antar muka panggilan. Untungnya, Luke menelpon. Saya menghela nafas lega, bertanya. Luke, tanya istrimu, Sarah, di mana Lydia membeli cincin itu? Ponselnya dimatikan. Aku harus segera mencarinya. Ini sangat mendesak. Lamar, jangan khawatir. Aku akan meminta Sarah segera. Lamar ingin tahu di mana Lydia membeli cincin itu. Lamar tahu itu. Yang seharusnya tidak. Aku melakukan pekerjaan yang baik untuk merahasiakannya. Lydia pasti tak sengaja mengungkapkannya. Setelah 1 menit, Luke dengan cepat menjawab. Lamar, persarah, Lydia tampaknya menjadi toko dekat Times Square. Tapi dia tidak yakin tentang spesifik. Namun, Lydia harus berada di semacam toko custom made. Kau bisa pergi ke sana dan mencarinya. Oke, terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan di hari lain. Setelah menutup telepon, saya langsung meminta sopir untuk pergi ke Times Square. Times Square tidak jauh dari Kemenangan Timur. Ini hanya akan mengambil 10 menit berjalan kaki. Jika Sienna membuat panggilan sebelum aku menelepon Lydia, ada kemungkinan besar Lydia akan mengalami tragedi kehidupan sebelumnya lagi. Ini pasti bukan skenario terburuk yang kupikirkan. Hei, tampan, kita sudah sampai. Setelah membayar ongkos, saya segera keluar dari mobil. Di tengah kerumunan yang sibuk itu, saya berupaya keras untuk menemukan figur Lydia. Aku selalu ingat pakaiannya pada hari dia mengalami kecelakaan. Dia mengenakan gaun putih, adegan yang telah berlama-lama dalam pikiran saya selama bertahun-tahun. Tapi Times Square terlalu besar. Ada lebih dari 100 toko perhiasan saja. Aku pasti tidak punya cukup waktu untuk mencari Lydia satu persatu. Ketika aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, Lydia meneleponku. Lamar, aku minta maaf. Ponselku kehabisan baterai sekarang. Apa yang kau katakan di akhir? Aku tidak mendengarnya. Saya menahan gejolak saya dan berupaya berbicara dengan tenang. Ku bilang, jangan pergi. Tidak, jika Lydia ada di rumah Matthew sekarang. Aku berkata demikian akan menempatkan dia dalam bahaya. Bukan apa-apa. Aku merindukanmu. Sarah bilang kau menyiapkan kejutan untukku. Aku sekarang di Times Square. Kau tahu itu. Sarah tidak bisa diandalkan. Tapi, Lamar, bagaimana kau pergi ke sana begitu cepat? Aku tidak di Times Square lagi. Di mana kamu sekarang? Kita bisa bicarakan hal lain nanti. Aku hampir berteriak, merasa sangat cemas. Lamar, jangan khawatir. Aku baru saja tiba di rumah saudaramu. Aku hampir tidak bisa bernapas ketika aku mendengar berita yang paling putus asa. Kaki saya lemas. Lamar, ada apa? Kenapa kau tidak bicara? Kukuku hampir menembus telapak tanganku. Aku gemetar seperti yang saya katakan. Lydia, cepat keluar. Jangan tinggal di sana, aku akan segera mencarimu. Setelah mengatakan itu, aku berlari menuju Kemenangan Timur seolah-olah aku sudah gila. Aku berlari secepat aku bisa, berdoa saat aku berlari. Masih ada waktu. Harus ada cukup waktu. Aku tiba di pintu masuk daerah perumahan dalam 3 menit. Penjaga keamanan menghentikanku. Penjaga keamanan bertanya padaku siapa aku berbakti. Saya membuka ponsel saya dan menunjukkan kepadanya kontrak elektronik untuk pembelian rumah. Yang memiliki nama Matius dan nama saya di atasnya. Aku membeli rumah untuk Matthew. Orang tua saya mengatakan bahwa Matthew tidak akan pernah meminta uang kepada saya lagi di masa depan selama saya membelikan rumah untuknya. Lamar, saudaramu adalah hidupku. Bantu dia. Kami berjanji tidak akan meminta uang padamu di masa depan. Ibu saya memegang tangan saya dan berbicara kepada saya dengan nada yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Aku percaya padanya. Saya bekerja lembur dan hampir jatuh sakit karena kelelahan. Akhirnya, saya berhasil menabung cukup uang untuk uang muka. Tapi pada saat itu,
Aku punya kecurigaan saya dan takut bahwa orang tua saya akan kembali pada kata-kata mereka. Jadi saya bersikeras agar mereka memasukkan nama saya dalam sertifikat perumahan. Mengatakan bahwa aku tidak akan membayar sebaliknya. Saya berjanji kepada mereka bahwa saya akan menghapus nama saya setelah Matthew menikah asalkan mereka menepati janji mereka. Melihat ke belakang, aku begitu bodoh. Saya telah bekerja begitu keras untuk mendapatkan sedikit cinta dari orang tua saya. Pada akhirnya, aku mendapat hasil seperti ini. Tapi, aku tidak akan membiarkan mereka memiliki apapun dariku saat ini. Penjaga keamanan membaca kontrak itu dan mengamati penampilan saya yang agak kusut. Meskipun berpikir bahwa aku aneh, dia masih membiarkan aku masuk. Saya menghela napas lega dan melangkah ke dalam lift. Ketika pintu akan menutup, seseorang yang akrab bagi saya menghentikan pintu dari ditutup dengan tangan. Lamar, mengapa kau di sini? Matthew, berjalan tanpa mabuk, berayun. Saat aku melihat musuhku yang ingin kubunuh, tubuhku menegang. Heart rate burst tak terbatas dari kedalaman mata saya. Matthew tidak memperhatikan ekspresiku. Dia segera melingkarkan lengannya di bahuku begitu dia berada di lift. Lamar, aku butuh uang. Dapatkah Anda meminjamkan beberapa? Mereka akan segera membayarmu kembali. Aku mencium bau alkohol. Aku hampir muntah. Aku mengepalkan tanganku, bermaksud untuk memukulnya. Aku meremas alis saya dan berkata, Matthew, aku sudah bilang ini adalah waktu terakhir akan memberimu uang untuk membeli rumah ini, jangan tidak tahu terima kasih. Lydia tertegun sejenak. Kemudian dengan marah ia mencengkeram kerahku. Lamar, kau memang tak punya syama, kapan barang-barangmu bukan milikku. Sialan, aku tidak tahan lagi. Aku melihat ke bawah dan membidik bagian bawah tubuhnya dengan strike. Dia menutupi tubuh bagian bawahnya dengan rasa sakit. Ouch, sakit sekali. Apa kau gila? Saya menyikat tangan saya dan memandang Himindiferen dengan berkata, Matthew, sudah kubilang jangan menantang intinya. Intinya. Apa jenis garis bawah yang Anda miliki? Saat orang tua kita menangis dan mengeluh, kau kirim saja uangnya. Dia ragu-ragu sejenak, bermaksud mengangkat tangannya dan memukul saya. Tapi aku menahan tangannya. Ia tertegun. Dia mungkin tidak mengirim aku untuk melawannya. Jangan khawatir. Aku akan membayar semuanya aku menderita di penjara di kehidupan sebelumnya kepadanya tanpa melewatkan detail Asingles. Aku menatapnya dengan penuh perhatian seolah-olah aku demon merangkak keluar dari neraka. Sebelum dia bisa mengambil langkah berikutnya, pintu lift terbuka. Setiap rumah di komunitas ini memiliki lift langsung ke rumah mereka. Jadi apa yang kita lihat adalah Sienna berdiri di depan pintu lift. Dia berpakaian seksi. Lydia berdiri 2 meter dari menatapnya dengan marah. Pintu lift membuat suara beep. Ketika kami saling bertemu semua orang terdiam. Wajah Matthew berubah. Tiba-tiba, dia ingat rencana membiarkan Sienna Buffet Lydia datang ke rumahnya hari ini. Aku mengabaikan Matthew secara langsung dan kasar. Dover memeluk Lydia erat-erat. Syukurlah. Syukurlah kau baik-baik saja. Air mata saya berputar-putar di mata saya. Tenggorokanku sesak, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa. Hatiku sakit seperti sedang terkoyak. Napasku cepat dan berat. Bibirku gemetar sedikit. El erat mencengkeram Herbak dengan jari-jari saya seolah-olah dia akan meninggalkan aku di detik berikutnya. Lydia tersadar dan memelukku kembali. Tak apa. Lamar, aku baik-baik saja. Lydia. Apa yang kau lakukan di rumahku? Sienna, apa yang akan kau lakukan dengan memakai pakaian seperti itu? Aku menoleh dan melihat ke arah Matthew. Siapa yang tampaknya malu terungkap. Dia berbicara dengan beberapa ketidakpastian. Aku mencemooh hatiku, berpikir. Apa yang dia ingin aku percaya dengan kemalangannya? Matthew, bukankah kau yang memintaku? Sebelum Sienna dapat menyelesaikan kata-katanya, Matthew melotot kepadanya. Sienna kaget. Kemudian matanya mengembara. Dia berkata dengan ragu. Matthew, dia datang ke rumahku untuk bersenang-senang. Kami akan pergi tidur. Melihat dengan tidak pasti Sienna, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Lydia menggigit bibirnya dengan marah, bermaksud mengatakan sesuatu. Aku menggelengkan kepalaku dan meremas kepalanya. Tangan untuk menghiburnya. Dia tidak bisa terlibat dalam hal ini. Siapa yang tahu apa yang akan Matthew lakukan saat dia marah. Aku berjalan menuju Sienna dan menatap ayah dengan acuh tak acuh. Aku tidak memukul wanita. Tapi aku akan menelepon polisi jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini. Lamar, jangan memaksakan keberuntunganmu. Matthew mengertakkan giginya dan memelototiku seperti binatang buas.
Apa aku memaksakan keberuntunganku? Jika aku tidak datang ke sini hari ini, apa yang akan Anda lakukan untuk Lydia? Meskipun Matthew tidak yakin. Dia yang telah terbiasa menjadi domineering speak tanpa berpikir. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu, apa yang bisa kau lakukan? Kau harus memberikannya padaku. Aku langsung ke atas dan memukulnya beberapa kali. Sambil memukulinya, aku berkata, Matthew, kau bajingan. Sienna ingin menghentikanku, tapi aku memaksanya pergi. Lydia gemetar karena marah. Tapi dia menghentikan saya ketika dia melihat Elbit Matthew setengah mati. Dia takut seseorang akan terbunuh. Sienna cepat-cepat datang untuk memeriksa cedera Matthew. Sama seperti Lydia yang akan memarahiku. Pintu lift terbuka. Yang mulai terlihat adalah orang tua saya yang menjebloskan saya ke penjara dan menyalahkan saya atas Matthew. Matthew dan Sienna tertegun. Benar, aku menelepon orang tuaku. Setelah memasuki daerah perumahan, aku mengirim pesan WhatsApp kepada ayahku. Aku tersenyum dan berjalan ke Matthews berbisik di telinganya. Matthew, apa surprise? Orang tuamu tersayang di sini. Aku melihat darah Matthew menumpuk dengan amarah. Bagus, begitu. Semakin kau marah semakin aku bahagia. Melihat ruang tamunya ada di Ames, ayah saya bertanya dengan dahi berkerut. Apa yang terjadi? Lamar bilang kau mabuk. Dia meminta kami untuk datang ke sini dan membantu Anda. Ya. Sienna, kenapa kau berpakaian seperti ini? Ibu saya melihat sekeliling dan melihat Sienna dengan tidak puas. Melihat Matthew terbaring dengan luka memar di wajahnya. Ibuku buru-buru pergi untuk mendukungnya. Dia bertanya, Matthew, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Matthew menatapku dengan galak. Ibuku menyadari apa yang telah terjadi dan menatapku dengan sinis. Dia kemudian berkata, Lamar, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa memukul kakakmu? Aku berdiri di sisi Lydia, menahan emosi bergejolak dalam hatiku. Lalu aku berkata, Ibu, Ayah, kau tahu apa yang mereka ingin lakukan dengan menjebak Lydia ke rumah mereka hari ini. Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Tuas pilihan Lydia. Matthew sepertinya tak kenal takut dengan dukungan orang tuaku. Wajahnya memar. Dia tampak sombong seperti biasa. Melihat ini, aku ingin beat him lagi. Sama seperti aku akan melawan. Lydia toh keluar dari ponsel dan bermain recording. Lydia, duduk dulu. Aku tuangkan kau secangkir kopi. Suara Sienna yang menawan keluar. Tidak perlu. Bukankah kau punya sesuatu yang mendesak? Di mana Matthews? Oh, jangan khawatir tentang dia untuk saat ini. Mari kita bicara dulu. Minum kopi. Dari rekaman, aku bisa merasa bersalah. Tidak, aku akan pergi dulu karena dia tidak ada di sana. Lydia mungkin merasa ada yang salah. Dia ingin pergi dengan cepat. Sienna tidak lagi berpura-pura. She secara langsung menarik Lydia, berkata, Jangan pergi. Tinggallah. Lydia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jangan sentuh aku. Apa yang ingin kau lakukan? Matthew adalah saudara Lamar. Apa yang salah dengan kita bersenang-senang bersama? Untuk sementara, semua orang di TKP terpana. Lydia terkejut dengan kata-katanya. She Said, apa yang kau bicarakan? El Amyor adik ipar. Bagaimana kau bisa melakukan hal-hal menjijikkan? Lydia terus mundur, sementara Sienna mendekati dia, mengatakan, Pokoknya, kau harus tinggal hari ini. Ketika Matthew datang kembali, dia akan berurusan denganmu dengan benar. Rekaman sedang diputar, tapi tak ada yang ingin mendengarkan lagi. Setelah semua, jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Sienna menangis. El memutar mata saya. Ini tidak pernah berakhir, ya. Semua orang, apakah Anda semua mendengar recording? Siapa yang memutarbalikkan kebenaran? Matthew, aku memperlakukanmu seperti kakakku tapi kau melakukan ini pada pacarku. Ibu. Ayah, bagaimana Anda berencana untuk menangani hal ini? Aku membiarkan mereka menangani masalah ini dan melihat bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Ibuku memegang tanganku dengan serius dan berkata, Lamar, maafkan kakakmu. Belum pernah kau kalahkan. Anda harus melepaskan kemarahan Anda juga. Ayah saya mengangguk setuju. Tiba-tiba, aku tidak merasa marah. Apa yang kuharapkan dari mereka? Dalam kehidupan sebelumnya, akulah yang disalahkan. Dalam hati orang tua saya selalu ada hanya satu anak, yaitu Matthew. Selama konfrontasi, secara tak terduga Sienna fainted. Aku tidak tahu apakah itu asli atau palsu.
Takut sesuatu mungkin terjadi padanya, kami mengirimnya ke rumah sakit. Dia baik-baik saja, tapi ternyata dia hamil. Awalnya aku berencana untuk mengalahkan mereka. Tak terduga, adaan ketidaksengajaan. Mendengar bahwa dia hamil. Matthew dan orang tuaku sangat bahagia, mereka lupa bahwa mereka berhutang penjelasan padaku. Mereka bahkan membentuk kelompok untuk membujuk saya, meminta saya untuk bermurah hati. Lamar, maafkan kakakmu. Setelah semua kita semua keluarga. Belum lagi bahwa kakak iparmu membawa daging dan darah dari keluarga Liam. Kau akan segera memiliki seorang anak, dan keluarga kita akan memiliki keturunan. Ibu saya berbicara kepada saya dengan nada yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Tampaknya dalam kehidupan ini, tiada seorang pun berdiri di belakang Anda, lamar Liam. Aku menatap mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, apa? Anda tidak tahan sekarang bahwa dia bicara. Jika aku tidak muncul saat ini dengan amarah Matthew. Kau tahu apa yang akan terjadi jika Lydia memilih mati daripada menyerah? Ini tidak terjadi, kan? Bagaimana kau bisa mengatakan itu pada kakakmu? Ya, itu tidak terjadi. Lalu kau berharap aku memaafkanmu. Ketika Lydia meninggal di lift sebelumnya, satu angkat bicara untuknya. Aku melanjutkan, mengatakan, aku tidak bisa memaafkannya. Ibu, ayah, kau harus memilih antara Matthew dan aku hari ini. Aku tidak akan memberinya rumah lagi. Matthew melangkah maju dan menatapku, berkata, Lamar, aku tak menyangka kau begitu jahat. Sienna is hamil. Kau ingin kami tinggal di mana? Aku menamparnya dan mengangkat suaraku dengan sengaja, mengatakan, tak bisakah kau menyewa rumah tanpa rumahmu? Jika Anda tidak punya uang, pergi tinggal di bawah jembatan Anda begitu tua. Dan kau masih menggunakan uang adikmu dan tinggal di rumah adikmu. Kau memang tak tahu malu. Hampir semua orang di koridor berpaling untuk melihat kami. Matthew menatapku dengan marah. Ayahku menghentikannya. Ayahku menatapku dengan sedih dan berbisik, berkata, Lamar, kami di sini untuk memberitahumu daripada bernegosiasi denganmu. Kau bilang rumah itu untuk adikmu di tempat pertama. Ini tidak seperti kami memaksa Anda untuk memberikannya. Pokoknya, tidak peduli apa, kau mencemooh hatiku, berpikir. Ayahku memang begitu kuat. Ibu saya dengan lembut mengulurkan tangan untuk menyentuh sisi kanan wajah Matthew yang telah saya pukul. Dia menatap saya dengan marah dan berkata, Lamar, teganya kau memukul adikmu. Bagaimana jika kau menyakitinya? Melihat penampilannya yang peduli. Aku ingat bahwa dia tidak menunjukkan perhatian apapun padaku ketika aku pergi ke penjara. Karena Anda di sini untuk memberitahu saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Matthew, kau punya 10 hari untuk keluar dari rumahku. Aku membayar uang muka dan pembayaran hutang. Aku punya semua bukti. Lamar Liam, jangan pergi terlalu jauh. Nama saya pada sertifikat properti juga, jadi saya harus setidaknya mendapatkan setengah dari uang. Aku mengangkat alisku dan berkata, apa kau pikir dengan memiliki nama pada sertifikat properti, kau berhak atas uangku? Pria yang konyol. Lihat lebih dekat hukum. Aku tak mau berdebat denganmu lagi. Jika Anda tidak bergerak dalam 10 daisy akan melihat Anda di pengadilan. Lamar, apa kau lupa bahwa kitalah keluargamu? Beraninya kau bilang kita akan bertemu di pengadilan. Jika kau tahu kau anak yang tidak berbakti, aku akan mencekikmu saat itu. Ibuku marah dan meneriakiku. Leturns keluar bahwa mereka hanya menunjukkan warna asli mereka ketika minat mereka dilanggar. Aku mendengus dan berkata, keluarga. Di masa lalu, kau secara moral menculikku dan membiarkanku memberikan banyak uang pada Matthew. Jadi, aku hampir pingsan karena kelelahan. Didio memperlakukan saya sebagai keluarga Anda. Apakah semuanya dihapus hanya karena dia hamil? Anda semua berpikir terlalu tinggi of yourself. Karena itu terjadi, kita tidak perlu menjadi keluarga lagi. Mulai sekarang. Lamar Liam dan kalian tak ada hubungan satu sama lain. Mereka mungkin tidak mengharapkan saya untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Aku sudah lama benci untuk bertindak dengan mereka. Aku hanya ingin menggambar garis yang jelas dengan mereka di awal untuk menyelamatkan diri. Lamar, bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Karena masalah sepele ini, kamu ingin memutuskan hubungan dengan orang tuamu. Dasar anak tak berbakti. Ayahku berbicara, menutupi dadanya. Ayah, kau baik-baik saja. Lamar, lihat apa yang kau lakukan pada ayah. Matthew Quick menstabilkan ayahku. Oh, sayang, Anda tidak dapat memiliki kecelakaan apapun. Ibu saya buru-buru mendukung ayah saya. Aku tidak punya energi untuk mengganggu mereka lagi. Aku berbalik dan walkes keluar dari rumah sakit. Aku punya mimpi lain.
Aku telah mengalami mimpi buruk sejak aku memenjarakan kehidupan masa laluku. Kali ini, itu adalah pada hari ketika aku hanya dibawa pergi. Aku dibawa pergi oleh polisi, Tomake sebuah pernyataan. Mereka menemukan mayat pacarku di lemari pakaianku. Setelah mayatnya ditemukan, aku tidak mengatakan apapun. El sukarela mengenakan borgol dan mengikuti polisi. Ketika aku berjalan keluar dari rumah, orang tua dan saudaraku bernegosiasi dengan polisi di depan pintu. Ibuku bernegosiasi dengan polisi dengan cemas. Hei, bagaimana bisa anakku melakukan hal seperti itu? Kamrat polisi, kau harus menyelidikinya secara menyeluruh. Aku percaya pada anakku. Ya, kami telah menyaksikan dia tumbuh. Lamar tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ayah saya mengatakan dan mengulangi. Dan pembunuh sebenarnya, saudara tertuaku, Matthew. Dengan tenang menghibur orang tua saya di samping. Dia bilang, Lamar akan baik saja. Bahkan jika itu adalah pembunuhan, itu harus Amistake. Ya, dengan beberapa kata, dia membuatku lebih amur derer. Kenapa aku tidak menyadari bahwa Matthew pandai berbicara? Dulu, rumah kami terbakar. Orang tuaku membawa Matthew keluar saja, lupa bahwa aku berada di ruangan lain. Aku baru 6 tahun saat itu. Untungnya, kebakaran itu tidak serius, dan tidak ada yang terjadi. Tapi sejak itu, aku tidak lagi percaya pada apa yang disebut cinta. El hanya percaya pada diri sendiri, jadi El bekerja keras dalam pekerjaan apapun. Bahkan jika aku harus bekerja keras selama beberapa hari berturut-turut, aku tidak punya keluhan. Hanya uang yang membuatku merasa aman. Pada saat Matthew membunuh pacarku. Pada saat ketika mereka meminta saya untuk mengambil disalahkan untuk Matthew. Dan pada saat mereka mengancamku dengan orang yang paling penting dalam hidupku. Aku belum pernah begitu putus asa dan kesepian dalam hatiku. Meskipun mereka tidak terlalu percaya dan peduli padaku, aku menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Tapi sekarang, semua kasih sayang yang kumiliki untuk mereka sudah hilang. Aku ingin mati dengan cepat. Pukulan kematian pacar saya dan rasa sakit menjadi terancam meninggalkan saya bereat hias. Aku tak mau berperan sebagai putra Filialson lagi. Saat aku duduk di mobil patroli dengan borgol, seorang petugas koroner datang dan melaporkan beberapa informasi. Kapten Smith, kami menemukan cincin pada almarhum. Apakah ada tanda pada cincin? Cincin macam apa? Kapten Smith dan El berbicara serempak. Kapten Smith menoleh untuk memandang Atme dengan tatapan ingin tahu. Keluarga saya, yang berada di pintu, and Matthew, tampaknya telah mendengar kata-kata kami. Mereka mencoba untuk menyampaikan informasi untuk memenuhi mata mereka. Aku tahu bahwa reaksiku mungkin terlalu intens. Saya menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Tapi tubuhku yang gemetar menemukan keanehan dalam hatiku. Kukuku terkelupas ke kulit yang rapat. Aku tidak merasakan apapun. Sampai saat ini. Melihat bahwa aku sudah tenang. Kapten Smith membiarkan polisi muda terus memeriksa tubuh. Dia membawa Mebak ke kantor polisi. Mungkin karena sudah lama. Waktu ketegangan bahwa aku kelelahan. Aku sudah tidur selama 2 hari. Ketika aku bangun lagi, aku berbaring di ranjang di rumah sakit. Melihat botol-botol di depan saya. Aku ingin mencari figur Lydia. Lydia. El, yang tidak mabuk untuk waktu yang lama. Berbicara serak seolah-olah ada sesuatu yang terjebak di tenggorokanku. Lamar, kau bangun. Jangan bergerak untuk saat ini. Kau terkena infus. Kau menakutiku. Baguslah kau baik-baik saja. Senang kau baik-baik saja. Luke datang ke Pourwater untuk saya buru-buru dan membantu saya. Kepala saya tampaknya telah rusak. Aku selalu berpikir tentang mimpi sekarang. Secara insting, aku mengambil air dan meminumnya. Setelah aku minum air, bibirku tidak terlihat begitu pucat. Aku melihat pada Luke dan bertanya. Luke, sudah berapa lama sejak aku tak sadarkan diri? Sudah 2 hari. Kau tidak tahu. Kau hampir membuat Lydia mati hari itu. Lydia berencana untuk mengejutkanmu. Tapi Anda tiba-tiba pingsan segera setelah masuk pintu di pukul 2. Lydia Hurieli mengantarmu ke rumah sakit dan menghubungi kami. Menurut dokter, itu adalah aritmia mendadak. Yang mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Anda telah bekerja lembur terlalu banyak TC-Dice. Anda tidak dapat kecanduan kerja seperti di masa depan. Oke, terima kasih. Aku janji. Aku akan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan di masa depan. Pikirlah, syukurlah. Aku masih memiliki teman baikku di sisiku. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu di antara kita. Lydia belum tidur selama 2 hari ini.
Dia akan turun untuk membayar tagihan sekarang. Jangan khawatir. Segera setelah Luke selesai berbicara, pintu menuju lingkungan dibukakan. Hei, berbicara tentang iblis, inilah iblis. Saat bertemu Lydia, hatiku serasa sakit. Kali ini, Lydia tidak menghilang. Lukas melihat dua dari Uzmakesi, mengatakan, Ahem, main karakternya di sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Istriku sedang menungguku makan pizza bersamanya. Setelah mengatakan itu, ia melambaikan selamat tinggal kepada saya dan menutup pintu. Lydia dan aku saling memandang, tak bisa berkata-kata. Melihatku lemah, Lydia tidak belameme. Dia dengan lembut menghibur saya dengan memegang bahu saya. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Tenang dan berkata, maafkan aku membuatmu takut hari itu. Aku tidak akan bekerja seperti itu lagi di masa depan. Lydia memegang tanganku dan berkata serius. Memang takut, tapi hari itu memang penuh peristiwa. Kau tidak membiarkanku menemani Anda ke rumah sakit, jadi aku menunggu di rumah. Aku tidak mengharapkan Anda untuk pingsan tiba-tiba. Apa yang terjadi di rumah sakit? Dengan lembut menyentuh alis dan matanya, menatapnya dengan lembut. Bukan apa-apa. Hanya saja aku kehilangan keluargaku. Sienna sedang hamil, orang tua saya berubah sikap. Mereka memintaku untuk memaafkan Matthew. Aku tidak bisa memaafkan orang seperti itu, menjijikkan, terutama karena ia telah mengingini Anda. Jadi, mereka ingin memaksa saya untuk setuju. Tapi tidak ingin terjalin dengan mereka lagi. Aku membiarkan mereka berkemas dan meninggalkan rumahku. Untungnya, aku menyimpan semua bukti membeli rumah. Nama saya juga pada sertifikat properti. Lydia menggenggam tanganku dan berkata, Lamar, akan membantumu apapun yang ingin kau lakukan di masa depan. Kau ingin aku melakukan sesuatu. Aku menatapnya dengan tegas dan berkata, aku butuh pengacara. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan tunggal tingkat milik saya. Lydia mengangguk dan berjanji untuk menyerahkan masalah ini tanpa aku ikut campur. Aku menciumnya dengan bahagia. Lydia, sekarang masalah ini sudah selesai, ada hal lain yang ingin kusampaikan padamu. Itu mungkin terdengar tidak masuk akal. Kali ini, tolong percaya apa yang aku katakan. Aku mencukur lipsaku jika menunggu putusan. Ada apa? Lamar, jangan khawatir. Aku akan percaya apapun yang kau katakan. Aku menatap matanya, berkata, sejujurnya, aku bermimpi saat bekerja lembur. Mimpi itu cukup nyata. Aku bermimpi Matthew telah membunuhmu. Matthew dan orang tuaku menyalahkanku, tapi aku menolak. Aku ingin membawa mereka mengakui kejahatan mereka. Tapi mereka mengancamku dengan Nenek Lee. Mereka mengatakan mereka akan membunuh Nenek Lee juga jika tidak setuju. Aku minta maaf. Pada akhirnya, aku ketahuan. Bahkan jika itu berarti mati bersama mereka, aku bersedia. Tapi, aku tidak bisa menahan untuk melihat Nenek Lee mati karena Mishi telah menderita terlalu banyak. Aku minta maaf. Aku tidak membawa keadilan untukmu di dunia itu. Eltiu mati sia-sia. Meskipun aku akhirnya menyeret mereka semua ke dalam sungai, kau akan kembali. Kenangan menyakitkan itu kembali melintas dalam benak saya. Air mata membasahi wajahku. Kemudian dadaku mengencang hingga tak bisa bernapas. Lydia mungkin terkejut dengan apa yang dikatakan. Dia segera menepuk punggung saya ketika dia melihat bahwa saya sedang mengalami masalah pernapasan. Lamar, tak apa. Ini bukan salahmu. Kau tidak mengecewakan Lydia dalam mimpimu. Jika aku dia, tidak akan menyalahkan Anda baik. Kau tak berdaya. Dengar, aku baik-baik saja sekarang. Aku menggelengkan kepala, berkata, tidak, jika aku telah mati dengan dia pada saat itu. Polisi akan menyelidiki kebenarannya nanti. Kau tidak akan mati secara tidak adil. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku menyadari kesalahanku. Sudah terlambat. Melihat bahwa aku sepertinya linglung, Lydia meletakkan tanganku di wajahnya yang cantik. Sheikh Lamar, lihat, aku baik-baik saja sekarang. Itu hanya mimpi. Percayalah, itu tidak akan terjadi. Sungguh. Itu tidak akan terjadi. Aku melihat sekeliling dengan wajah bingung. Dia menyeka air mataku dengan lembut dan berkata, itu tidak akan terjadi. Aku akan selalu berada di sisimu. Aku tidak akan mati, dan kau tidak akan masuk penjara demi Matthew. Dalam kehidupan ini akan melindungi diri dan melindungi Anda. Aku mengangguk dan bersandar padanya untuk menceritakan tentang rencana balas dendam dalam pikiranku. Di bawah pengawasan Lydia, sekarang aku tidak bisa keluar dari rumah sakit. Lydia membantuku untuk bebas kerja seminggu. Aku langsung menangani prosedur pemindahan.
Direktur pernah dimaksudkan untuk saya untuk mengejar karir saya di Arizona. Yang kebetulan adalah kampung halaman Lydia. Sebelum Mel khawatir tentang orang tua saya, jadi aku tidak setuju. Sekarang, aku harus membuat rencana lebih awal setelah mengalami hal ini. Lydia telah tinggal di kota ini untukku. Jika aku dipindahkan ke kotanya, keluarganya bisa bersatu kembali. Tapi untuk sekarang, Lydia dan aku belum pindah ke Arizona. Lagi pula, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Aku tahu Matthew punya sedikit hobi. Judi yang tajam. Setiap kali dia tidak punya uang, dia akan meminta uang dari orang tua saya. Yang tidak suka merelakan uang mereka. Tetapi mereka ingin merusak putra mereka yang berharga. Jadi mereka mencoba segala cara untuk membuat Maggie V adikku uang. Saya telah diterangi gas oleh mereka sejak kecil. Jadi aku telah memberi mereka uang sepanjang waktu. Tapi mulai sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar kembali utang. Meskipun Matius berjudi, dia, yang pemalu, tidak berani berjudi besar. Aku hanya ingin memperkuat keinginannya. Aku meminta Lydia untuk menyelidiki semua kasino bawah tanah di kota ini. Terutama yang sering dikunjungi Matthew. Lydia, menurutmu aku terlalu jahat dengan memperlakukan keluargaku sendiri seperti ini? Melihat ke arahnya. Lydia tertawa dan memelukku, berkata, Lamar, tak peduli apa yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Mereka telah melakukan kesalahan dalam kehidupan masa lalu mereka. Mereka harus membayar kembali kehidupan intis. Jangan merasa bersalah. Aku akan selalu berada di belakang Anda. Lydia membenamkan kepalanya di kalungku. Lamar, aku ingin makan pasta bumbu. Lydia, yang efisien. Segera menemukan beberapa kasino bawah tanah yang ingin didatangi Matthew. Aku meminta Lydia untuk mengawasi dia. Itu terjadi bahwa Lydia Sawyer tiba juga. Menjelaskan situasi kepada pengacara-pengacara. Aku punya hak untuk meminta mereka pindah. Tapi jika mereka menolak untuk bergerak, aku harus pergi ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Benar saja, mereka tinggal di rumah saya bahagia setelah 10 hari. Aku menuntut mereka, tapi aku tidak muncul in court sama sekali. Elle membiarkan pengacara handle everything atas nama saya. Segera, mereka diusir secara paksa. Tapi mereka cukup pintar untuk membiarkan media publicise bahwa aku tidak berbakti. Apakah mereka ingin menggunakan opini publik untuk menekanku? Saya membalik meja dan memposting di sana secara online untuk para netizen untuk menyenanginya. Kejadian itu menjadi lebih menarik perhatian. Menodai reputasi Matthew dan Sienna harus tinggal di rumah orang tuaku setiap hari. Mereka tidak berani keluar. Matthew kehilangan rumah selama periode ini dan tidak punya tabungan. Dia, yang ingin menjadi kaya dalam semalam, mulai mengisi taruhannya sambil berjudi. Aku menyuruh Lydia melepas umpannya. Matthew menang 10 kali dalam satu sesi judi. Dia mulai menjadi gila. Melihat tingginya angka pengembalian, dia mencoba menginvestasikan lebih banyak uang. Kubiarkan dia terus menang, dan dia menghasilkan banyak uang. Menjadi lebih dan lebih ambisius meletakkan semua asetnya ke dalam perjudian. Ketika ia meletakkan semua miliknya di meja judi, Elle membiarkan dia kalah. Dia panik dan diam-diam menggunakan aset orang tua saya untuk berjudi. Aku membiarkannya menang lagi. Dia jatuh dalam perangkapku, menggelapkan dana publik untuk berjudi. Dia mungkin berpikir bahwa dia akan segera mengembalikan uangnya. Aku menutup jaringnya. Melihat semua uangnya hilang. Matthew pingsan dan menggila di kasino. Orang-orang di kasino itu tidak menyebut nama orang itu. Mereka langsung mengusirnya. Dia menjadi pecundang. Matthew ganas, dan matanya memerah karena marah. Karena judi tengah malamnya menutupi matanya. Dia menatap Sienna seperti iblis di neraka. Dia mencubit leher Sienna dan bertanya, "Mana uangnya? Aku akan menang. Dengan uang, aku bisa mengubah keadaan." "Pasti bisa." Dia jadi gila. Tanpa uang dan hutang pada rentenir. Pembunuhannya mencapai puncak. Aku tak punya uang lagi. "Matthew, lihat aku Sienna." Sienna sedang tersedak. Dia tidak bisa bernapas dengan benar, mati-matian menampar Hishan. Matthew pikir dia mencoba untuk membantah, jadi dia mengerahkan kekuatan lebih. Lambat laun, Sienna berhenti meronta. Pada saat itulah Matthew melepaskannya. Tetapi Sienna telah kehilangan napasnya, dan meninggal dengan bayi di perutnya. Matthew panik dan sadar. Dia memeriksa nafas Sienna dengan hati-hati dan menarik tangannya dengan canggung. Orang tuaku kebetulan datang pada saat ini. Mereka berdua ketakutan. Dia berlutut dengan gedebuk, mengatakan, "Ibu, ayah, kau harus menyelamatkanku. Itu hanya kecelakaan semua kesalahan si jalang ini." Dia tidak memberikan memoni.
Orang tua saya sangat terkejut. Mereka tidak mengirim putra mereka untuk membunuh seseorang. Aku melihat orang tuaku tiba-tiba cemas. Mereka tampaknya punya ide. El melihat nomor asing di ponsel saya. Tampaknya mereka cukup pintar. Mereka mendapat nomor baru. Aku tidak memiliki kasih sayang untuk mereka lagi. Halo? Siapa dia? Lamar, kau punya waktu sekarang. Kau bisa datang ke gedung Empire. Kami punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ada apa? Suaraku datar. Sepertinya aku sedang berbicara dengan Astranger. Masalah yang mendesak. Ini adalah hal yang penting, Lamar. Lagi pula, kami ini orang tuamu. Terakhir kali kita salah. Kali ini, kami akan secara resmi meminta maaf kepada Anda jika Anda datang kepada kami Lives. Itu trik yang sama seperti di sebelumnya. Dengar, Lamar Liam, bahkan dalam kehidupan ini. Kau masih sebuah pengorbanan. Oke, aku akan datang kepada Anda segera. Benar saja, Matthew berlutut saat aku masuk ke pintu. Dia memohon padaku dan berkata, Lamar, kau harus menyelamatkanku. Linakta tidak berarti itu. Aku tak mau masuk penjara. Aku melihat kekacauan di tanah dan tubuh Sienna yang tak bernyawa. Aku tersenyum ringan dan mencubit dagunya dengan tanganku. Lalu aku berkata dengan suara bahwa hanya kami berdua bisa mendengar. Matthew, kau tidak mengatakannya di kehidupan sebelumnya. Matthew menatapku dengan ngeri, bertanya. Apa yang Anda katakan? Apa kehidupan sebelumnya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menyekat tangan, dengan yang saya telah menyentuh dagunya, dengan selembar kertas. Lalu aku melangkah di tangannya. Aduh! Tanganku! Lamar, kau bajingan! Matthew berteriak dari belakang. Orang tuaku datang untuk menghentikan aku buru-buru. Aku menghindari mereka dan berjalan ke wards Lydia dengan cepat, yang menunggu di pintu. Sebelum El di sini, El telah meminta Lydia to report ke polisi. Pukul 9.18 malam, itu hanya 10 menit tunggu sampai Matthew ditangkap. Dan El, Lamar Liam, putra kedua dari keluarga Liam. Menahan kekasihku berbeda saat kami menyaksikan orang-orang ini kelelahan. Dulu, aku yang putus asa. Kali ini, aku tidak akan memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Orang jahat pantas untuk pergi ke neraka. Polisi segera menutup tempat kejadian dan menangkap Matthew. Sebelum dia masuk mobil patroli, dia berjuang. Dia bilang, aku tidak membunuh siapapun. Satu tidak membunuh siapapun. Ibu, ayah, kau harus menyelamatkanku. Kau harus menyelamatkanku. Tapi, takkan ada yang jadi kambing hitungnya kali ini. Aku melihat orang tuaku, yang berlutut di tanah dan memohon dengan getir. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka berlutut dan memaksaku untuk disalahkan. Orang tuaku tersayang. Anda tidak tahu bahwa anak Anda telah kehilangan semua properti Anda, kan? Jika kau tahu, kau akan memohon padanya seperti ini. Aku mengirim bukti Matthew sedang kebingungan ke email perusahaannya secara anonim. Seperti yang diharapkan, perusahaannya penyelidikan Laun Chandan dan mengajukan gugatan terhadap Matthew. Aku mengungkapkan seluruh proses dari Matthew membunuh Sienna ke media. Aku membayar harga tinggi untuk to report media berita seperti secara ekstensif. Dengan beberapa tuduhan. Matthew seharusnya tidak mampu menyingkirkan hukuman mati karena serangan public opinion. Orang tua saya datang kepada saya lagi. Meminta saya untuk menggunakan koneksi saya untuk membantu Matthew menentukan hukumannya. Apa lucon? Aku berharap dia akan segera mati. Bagaimana mungkin aku membiarkannya lolos? Mengislamat surat perjanjian untuk Selmi milik orang tua ditandatangani oleh Matthew in front dari mereka. Saya meminta mereka untuk berpikir tentang bagaimana mereka akan hidup tanpa uang di separuh hidup mereka. Mereka tidak menyangka Matthew telah mencuri semua harta mereka dan merampas semuanya. Ibuku tidak bisa menahan pukulan. Dia mengalami stroke. Kini, mereka menjadi tunawisma. Mereka tidak punya uang untuk perawatan medis, rumah dan membayar untuk 20 tahun vesin di muka. Tapi persyaratanku adalah orang-orang di dalamnya untuk memperhatikan mereka. Setelah semuanya diselesaikan, El sold me rumah dan pindah ke Arizona dengan Lydia. Aku juga membawa Nenek Lee. Meskipun Nenek Lee bukan saudara saya, dia lebih seperti kerabat saya. Tanpa mereka, hidup saya lebih tenang. Lydia dan aku punya lebih banyak waktu untuk pergi ondates. Lydia membawaku mengunjungi orang tuanya. Orang tuanya yang baik menyambut kami dengan hangat. Aku melihat dua orang tua energik. Lukisan orang tua Lydia dengan hierofernik abu-abu setelah Lydia meninggal di kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Untungnya, itu tidak terjadi kali ini. Setelah itu, aku melamar Lydia, Anshe setuju.
Pada hari pertunangan kami. Elsaton ayunan dan menatap langit biru dan awan putih. Lydia memelukku dari belakang dan bertanya. Lamar, ada apa? Aku tersenyum dan berkata, tidak ada. Ini adalah Sonice untuk dapat melihat langit biru sepanjang waktu.